Zodiaknya kita buka sama-sama buat zodiak siapa kali ini. Halo. Buat zodiak Aries, seseorang yang udah nyakitin zodiak Aries saat ini di energinya seperti apa sih? Ini readingan karma ya, kita buat deh, kita buka karma apa aja yang sedang dia hadapin buat seseorang yang udah nyakitin zodiak Aries di keadaannya. Ini kartunya tetap yakinan, percaya sama keyakinannya masing-masing. Anggap saja ini hiburan. Yang baiknya aminkan, yang jeleknya buat jaga-jaga aja. Kedepannya bijak dalam menarikan readingan, bijak dalam mengambil keputusan. Budayakan nonton dari awal sampai akhir biar nggak gagal paham. Aries, ini ceritanya kita buka sama-sama ya. Seperti apa sih dulu nyakitin Ariesnya, seperti apa sampai-sampai karma itu terjadi sama orang yang udah nyakitin zodiak Aries. Aries ini tentang permasalahan yang datang begitu banyak gitu ya, sampai-sampai Aries juga ragu buat ngejalanin hubungan ini. Apakah ada kontak fisik di sini gitu ya, ada kekerasan di sini kah? Ini tentang tindakan, ada permasalahan begitu banyak gitu ya, begitu gede, kayak ngerembet. Tadinya permasalahan di hubungan jadi masalah sama pihak lain, masalah sama pihak lain, masalah sama pihak lain, sampai banyak gitu ngumpul di energi ini. Terus dia ragu buat ngejalanin sama Aries, tapi salahnya dia ninggalin Aries gitu aja gitu. Ketika permasalahan itu datang, permasalahan yang banyak itu datang, dia ninggalin gitu aja tadinya gitu ya. Gara-gara itu kita buka aja seperti apa ini energi. Apakah akan ada kebaikan yang datang di keadaan ini? Keadaan gak sesuai dengan apa yang diharapkan. The Tower, kehancuran di hubungan. Menunggu kebaikan-kebaikan yang datang. Ini sebenarnya akan ada kemenangan, akan ada kebaikan yang datang kalau saja seseorang di sana nggak ninggalin Aries gitu aja dari permasalahan yang ada. Masalah mungkin bisa aja beres, bisa diselesaikan bersama gitu untuk keadaan ini, karena emang mungkin cobaan ya. Tapi yang ada keadaan gak sesuai dengan apa yang diharapkan. Seseorang di sana kabur, meninggalkan permasalahan yang gak kunjung berhenti, masalahnya gak kunjung beres gitu, karena emang kuncinya di dia untuk mengatasi permasalahan ini, untuk beresin masalah ini. The Tower, permasalahan berujung kehancuran di hubungan. Harusnya bisa bareng-bareng usahain, tapi ini Ace of Cup. Sebenarnya dia nyari kepuasannya dia sendiri, dia nyari kesenangannya dia sendiri gitu ya, tanpa memperbaiki keadaan ini. Jadi intinya kenapa nyakitin, kenapa Aries sesakit itu sampai karmanya datang di bulan ini, dia pergi gitu aja gitu ya, dengan segala permasalahan yang ada dia tinggalin, pengen lepas tangan gitu ya, kayak lempar batu sembunyi tangan. Setelah permasalahan yang dia bikin, dia kabur, ngilang gitu aja, ninggalin luka buat zodiak Ariesnya, ninggalin sakit buat zodiak Aries di energi ini. Ini kartunya, ini ceritanya kita buka sama-sama. Aries di keadaannya seperti apa sih? Aries, halo. Hangman. Apapun yang dimau buat saat ini karma-karma yang udah nyakitin Aries saat ini gitu ya. Hangman kayak nabrak keadaan yang harusnya dia perbaiki diri, tapi dia malah maju gitu ya. Jadi lebih ke gini, ketika masalah di sini datang, ini masalah nggak tahu apa tadinya gitu ya. Harusnya dia memperbaiki dirinya dulu atau memperbaiki masalah-masalah yang kemarin dia buat ketika bersama Aries. Tapi kali ini dia bukan diam, tapi malah maju nyari masalah baru gitu ya. Sebenarnya dia pikir bukan masalah baru, keadaan yang baru, tapi di energi itu malah yang ada dia nambah masalah-masalah. Kenapa sih sampai nggak mampu buat maju? Terus apa yang ngehalangi dia gitu ya? Ini Hangman kah? Hangman dari alam. Kadang kita harus memperbaiki dulu permasalahan yang ada ketika kita mau memulai sesuatu yang baru gitu ya, agar apa? Biasanya di situ ada teguran dulu untuk memperbaiki apa yang telah hancur, tapi dia maksa gitu buat maju. Malah biasanya nambah lagi masalahnya, nambah gede, nambah masalah lagi. Makanya tadi kartu pertama yang keluar datang, ketika masalah ini datang, masalahnya ngerembet ke yang lain gitu, ini nambah lagi masalahnya. Hangman, belum saatnya. Kita buka sama-sama ya.
seperti apa sih keadaan saat ini. Nah, ini keluar keajaiban tentang The Magician. Akankah keajaiban itu datang? Tuan Kak, kalau mau datang dia harus jangan pakai cara yang itu gitu ya, harus cara yang lain memperbaiki keadaannya. Ini kehancuran, rasa kecewa yang ada. Gini, ini maju buat nyari lagi kehidupan yang di keadaannya gitu ya. Ketika masalah kemarin datang, dia mau maju lagi untuk nyari kebahagiaan yang lain, untuk nyari peluang kebahagiaan yang lain, tapi ternyata rasa kecewa yang didapat nggak dapat kebahagiaannya. Rasa kecewa di sini ngerembet sama permasalahan-permasalahan yang ada di keadaan sebelumnya. Di sini ada The Magician. Keajaiban nggak mungkin datang kalau dia nggak merubah kelakuannya, dia nggak ngerubah sifatnya dia gitu. Ini masalah datang dari mana sih? Apakah masalah sifat? Ini masalah tentang tindakan dia. Perbaiki dulu gitu ya, sesuatu yang udah pernah hancur di keadaan sebelumnya. Makanya ketika udah beres, sebenarnya jalan bisa aja, peluang baru datang. Tapi ini kan namanya dia nggak bisa ya dibilangin ya, dia ngikutin apa yang dia mau, ngikutin keinginannya. Rasa kecewa datang di situ. Sekarang apapun yang dilakukan, rasa benci itu, rasa kecewa itu ada. Ini kecewa kan, tentang kekecewaan. The Magician tentang keajaiban. Keajaiban gak akan datang di sini ya. Ini kita buka aja lah keadaan yang saat ini gitu ya, yang terjadi dari keadaan seperti itu. Jadi intinya kartu tengahnya, ketika dia punya masalah sama Pisces, dia pergi gitu ya, permasalahan yang harus dibereskan bersama, dia pergi ngejauh, malah tambah masalah lagi. Saat ini ada The Tower, ada Ace of Wands, ada capek lelah mau maju. Ujung-ujungnya ya tetap ngerembetnya ke sesuatu yang dia harapkan dari segi keadaan, gak berbuah. Karena masalah di keadaan sebelumnya juga belum beres ya. Jadi gini, ketika ada keberhasilan di satu keadaan, juga pasti keberhasilan itu buat ngeberesin keadaan sebelumnya. Kayak gali lubang tutup lubang. Saat ini capek sendiri Kak Aries, seseorang di sana kecewa sama apa yang udah dia lakukan, kecewa sama dirinya sendiri, kecewa sama sesuatu yang udah dia lakukan. Dulu jalan barunya, jalan baru yang disesali. Ada The Devil di keadaan yang barunya. Ya kan, dia ninggalin permasalahan, datang ke keadaan yang baru, permasalahan yang baru yang datang. Ini The World buka lagi lembaran baru, buka lagi keadaan yang baru, tapi ternyata di keadaan yang baru ini bukan kebahagiaan yang datang, malah permasalahan yang nambah gitu ya. Dari permasalahan ini dia nggak mampu nyari ketenangannya, dia nggak mampu pergi untuk mencari ketenangan di energi ini. Targetnya The Devil. Yang namanya The Devil, godaan datang. Yang namanya The Devil, cobaan datang. The Devil di sini kayak gini. Itu kebiasaan gitu ya. Ketika di tempat ini ada masalah, dia pergi ke tempat lain, nambah masalah lagi, ke tempat lain nambah masalah lagi. Itu namanya The Devil, candu. Udah kebiasaan seseorang di sana kayak gitu ya. Nggak memperbaiki dulu masalah, pindah lagi nyari masalah lain. Malah nantinya numpuk masalahnya. Yang namanya The Devil, kebiasaan kejelekannya dia ngerugiin dirinya sendiri gitu, yang akhir-akhirnya ya ngancurin dirinya sendiri. Bahkan dari The Wood, dari energi baru juga dia nggak bisa buka lembaran baru di keadaannya. Tentang The Magician, tentang keajaiban. Apakah keajaiban itu datang ketika dia masih seperti itu? Harusnya dia ngusahain Ace of Pentacles. Tapi gini ya Kak, target dia kayak nyari ini keajaiban yang diharapkan, keajaiban. Target dia kayak nyari orang yang sayang sama dia di keadaan yang bisa menuhin kebutuhan dia semuanya gitu ya. Tapi di energi itu dia lupa banyak permasalahan di belakang yang belum dia selesaikan, yang akhirnya nantinya ngerugiin dirinya sendiri di keadaan yang baru. Walaupun di hubungan yang baru, di hubungan yang baik-baik aja, masalah-masalah yang ada di keadaan sebelumnya masih ngikut gitu ke dia.
Ini tentang hubungan baru, perasaan baru mungkin ya. Orang kayak gini nggak akan susah buat ngebohongin orang untuk ngeyakinin seseorang jatuh cinta sama dia, nggak akan susah. Saat ini yang terjadi ada The Tower, ada permasalahan, ada kehancuran. The Tower. Ini kartunya kita buka tentang kehancuran. Ini The Moon, ada lamunan, ada Nine of Swords, ada kesedihan, ada peleburan kembali. Aries, seseorang yang dulu nyakitin Aries saat ini di kehidupannya sebenarnya lagi hancur-hancuran, lagi hancur-hancurnya di keadaan ini. Ini dari keinginan yang dia kejar, ternyata bukan kebahagiaan yang didapat, kesedihan. Makanya di sini ada peleburan, ada dedet, sesuatu yang dia idam-idamkan baik. Ini yang terjadi kehancuran di saat ini gitu ya. Dari kehancuran yang ada udah lebur ini keadaannya ya. Sebenarnya ketika dia nyakitin jadi Aries dulu, saat ini di awal bulan November udah ada kehancurannya di kehidupannya dia. Saat ini tinggal sendiri gitu ya, kayak hilang apa yang diinginkan, tergerus, hilang sama keadaan, sama kesalahannya dia, sama kelakuannya dia. Yang ada ini The Moon yang namanya The Moon ngelamun gitu ya, pengen dia bangkit lagi, pengen dia hidup lagi, tapi nggak mampu. Targetnya esopan. Yang namanya esopan ini tentang sesuatu yang diusahakan, pengen ada keberhasilan. Deropan tentang ikatan, Page of Cup. Oh, targetnya dari kehancuran ini gitu ya, dari kehancuran seseorang yang udah nyakitin zodiak Aries. Saat ini yang dia harapkan, yang dia usahakan, pengen punya ikatan lagi sama seseorang. Makanya di sini cinta yang diharapkan gitu ya, pengen ada seseorang yang cinta sama dia, pengen ada seseorang yang bisa ngajak dia untuk bisa bangkit lagi. Cuman di sini Page of Cup, keinginannya yang harusnya bisa terwujud, jadi nggak terwujud karena apa? Di energinya masih ada rasa egois, masih egois ya, makanya nggak ada keberhasilan di sini. Gini Kak Aries, kalau dia nggak egois, sebenarnya masalah-masalah nggak akan nambah lagi gitu ya. Di keadaan sekarang masalah itu kan egois, dia lebih ke mementingkan dirinya sendiri, pengen maju sendiri, bahagia sendiri. Ketika masalah datang dia pergi gitu aja, ninggalin Aries dengan segala permasalahannya. Ini egois. Makanya sampai kapanpun susah gitu orang se-egois ini bisa dapat seseorang yang benar-benar sayang tulus ke dia. Di keadaan sebelumnya ada Four of Swords, ada rasa lelah, rasa capek. Ini tentang King of Pentacle. Rasa lelah, rasa capek dari keberhasilan. Rasa lelah, rasa capek buat ngejar keberhasilan itu. Yang bikin lelah capek apa sih? Ini orang kayak ngebanding-bandingin keadaan dulu gitu ya. Dulu pernah bisa ada kesuksesan, tapi sekarang nggak bisa gitu. Sekarang apapun yang dia lakukan pasti ada kegagalan, karena energi ini energi karma dari Aries sendiri. Dia udah ngehianatin Aries, udah nyakitin Aries di keadaan ini. Makanya nggak ada kemajuan di kehidupan, nggak akan sama hasilnya gitu ya. Ketika dulu berusaha, dulu mungkin keadaannya baik-baik aja sebelum ada The Devil ini gitu ya. Ini rasa kecewa, ada The Devil kayak maju teh dari balas dendam, tapi balas dendam bukan sama orang gitu, sama keadaan, pengen mengebuktiin kalau dia bisa, kalau dia mampu. Tanpa sadar dia nyakitin Aries di keadaan itu. Target dari kekalahan ini dia masih terus berpikir untuk ke depan gimana caranya nyari jalan untuk bangkit lagi di kehidupannya. Tapi peropan di sini nggak ada keadaan yang lebih baik lagi karena masalah-masalah datang begitu numpuk gitu ya. Sebenarnya yang dia cari temperan, keseimbangan dari keadaan. Mungkin dia berharap ketika masalah-masalah banyak datang ke kehidupannya, dia pengen ada solusi yang terbaik untuk keadaan dia, untuk memperbaiki keadaannya, tapi kok solusi nggak ada gitu ya. Nah, solusi nggak ada karena sebenarnya yang harus diperbaiki dia itu bukan harus maju berpikir untuk ke depan gitu ya, berpikir gimana caranya menyelesaikan masalah yang udah terjadi di keadaan sebelumnya. Mungkin masa depan sarana untuk untuk membantu yang di belakang permasalahan bisa selesai gitu Kak, tanpa lari gitu ya. Ketika gini,
lari sama nyelesain keadaan sebelumnya. Contohnya gimana ya, kalau lari dia udah maju bahagia, udah gitu maju. Tapi kalau dari keadaan maju gitu ya, ada kemajuan, oh dia ingat kalau punya utang, punya apa, bayar-bayar dulu, atau punya permasalahan apa, dianya udah sekarang udah siap membereskan masalah-masalah itu gitu, bereskan dulu masalahnya. Biar kedepannya kemudahan-kemudahan datang. Soalnya di sini ada di Devil, Kak, lambat laun juga ngancurin dirinya kembali. Saat ini juga sebenarnya udah hancur. Dia nggak ada jalan lagi untuk maju kecuali satu, nyari cinta, nyari seseorang yang mungkin ada rasa ke dia untuk bisa bangkit bersama, energinya seperti itu. Ini saat ini dia yang diharapkan pengen ada kebaikan gitu ya, pengen ada kebaikan, pengen gitu ya, seseorang datang ini kayak ada sesuatu apa ke Aries, butuh sesuatu apa ke Aries, tapi di energi ini nggak ngasih. Aries lebih ke penyesalan. Ini Four of Cup, ada penyesalan di dianya. Jadi ketika energinya membutuhkan Aries, dia malu untuk maju, ada energi malu gitu ya, malu untuk maju karena dia sadar dulu pernah ngelakuin kesalahan sama Aries di energinya. Yang ditakutkan saat ini apapun yang diusahakan gak berbuah. Kenapa takut itu seperti itu? Karena emang udah berasa di keadaan sebelumnya ada Hangman, udah berasa gitu ya, makanya dia juga takut bisa nggak kedepannya untuk berhasil. Tapi di energi ini Aries ini ada desan, yang namanya desan, dia sedang ngerencanain sesuatu, mau ngerencanain sesuatu untuk memperbaiki masalah ke depannya. Tapi sebenarnya gini ya, percuma gitu memperbaiki. Desan rencana ya, rencana yang harus dia lakukan. Kalau nggak mau gitu ya, kehancuran ini lama di kehidupan dia, rencana yang harus dilakukan dia ya memperbaiki masalah-masalah yang ada di keadaan sebelumnya. Bisa jadi dimulai dari minta maaf ke Aries, bisa jadi ya untuk memperbaiki keadaan-keadaan yang lain gitu. Soalnya masalah di sini numpuk, Kak, dianya kayak pergi dari keadaan ini pindah ke sini, ini masalah lagi, pindah ke sini masalah lagi gitu. Jadinya mau sampai kapanpun seseorang di sini susah, nggak akan menemukan kebahagiaannya. Justru Aries harus berterima kasih karena dengan keadaan, karena telah dijauhkan dengan seseorang yang seperti ini. Kayak gitu ya Aries. Makasih banyak buat yang udah saksikan readingannya dari awal sampai akhir. Makasih yang udah subscribe, share, like, komen. Makasih yang udah aktifin tombol lonceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rizky Tarot.